Ini teman-teman Panda diundang Panda Mas Gufron, Profesor Dr. Ali Gufron, apa itu, ex wakil Menteri Kesehatan dulu. Ini teman-teman sudah siap semua, sudah hadir. Ceria, berjempol dua, maksudnya ingin berdua lagi. Ini Ibu Umi Jamilah pakai kacamata blur. Ini Ibu Siswari. Berjempol satu ada cincin, Ibu Eni Cahyawati Lodoyo. Ibu Erni berjempol tegak, sigap, baju hitam. Ini Mbak Lis sudah datang dari tadian, saya ditinggal. Iya, ndak diampiri. Mana Mbak Is? Sama siapa tadi? Saya berangkat sendiri. Iyalah, kok ndak dengan Mbak Pris, senangan sampean itu. Mbak Pris katanya badannya nggak enak, jadi nggak datang. Walah, untuk disimpan tenaganya untuk besok. Besok. Mbak Rinjani, Mbak Tina berkacamata. Ini Pak Mustaqim dari Bandung juga hadir. Alah, Bandung mana sih? Hah? Bogor. Oh, saiki pindah Bogor. Oh, ya enggak dari Loh, dulu. dulu Bandung ingat saya. Enggak. Wah, ngapusi sampean. Sing Bogor iki, iki Bandung. Wow. Bandung Bondowoso. Bandung. Iya, Mbak Rina sudah datang dari tadi. Bagaimana Pak Kepala Sekolah? Pak Edi, Pak Lukman, Pak Profesor Gufron. Mas Gufron mengundang teman-teman. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang tidak bisa hadir. Yang nggak bisa hadir, kapan-kapan kita silaturahmi lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Alhamdulillah. Kuncinya ada 4. 1, lingkungannya harus bagus. Iya. 2, mesti harus kita jaga perilakunya, terutama untuk pola makan. Kurangi gula, kurangi garam, kurangi lemak, kurangi nasi. Dan jangan lupa olahraga yang sesuai. Pola pikirnya Pola tidak pikir ada. harus kita pasrahkan, bersyukur dan damai. Alhamdulillah. Dulu di SD ada 4 sehat 5 sempurna, tidak dimasukkan. Sekarang Sudah tidak ada. Ini pola makannya yang keliru ini. Sudah MPG. Alhamdulillah. Ini Pak Samsul Samad hadir. Di acara Pak Gufron di rumah dinas paling Ini tadi acaranya apa Pak Samsul? Saya bukanya grup ketinggalan. Pengen ketemu dengan Profesor Gufron Oke, Pak Profesor. dari Yang menikah kalau supe. Jelas keluarga Pak Gufron karena saya lihat dari kulitnya. Teman sekolah Arab Sukoharjo. Pak Ali. Sinten panjenengan? Arifin Arifin, masa enggak kenal saya? kenal Sinten? sapi Enggak, sama-sama dulu ngaji di Sukoharjo. Kakak kelas saya. Panjenengan anune Mas kula Muhyiddin. Nggih, Muhyiddin di Balikpapan. Nggih, dulu. Kalau Pak Gufron ini ya teman saya, ya guru saya, karena belum tamat SMA sudah ngajar dulu Mas Gufron ini. Entah nahwu apa sorof dulu, lupa saya. Alhamdulillah Pak Dr. Rosim hadir juga. Gimana Pak Dokter? Alhamdulillah bisa Iya. kumpul dengan para senior, ketemu dengan Prof. Gufron senior kita. Iya. Banyak pengalaman. Iya. Selain profesor itu Pak Kiai Haji karena dia guru saya nahwu sorab di Pondok Sukoharjo. Kita lagi jadi waktu mahasiswa kumpulan namanya ISNKI, Iya. Ikatan Senat Kedokteran Indonesia. Iya. Yusuf kecil-kecil. Saya belum kenal beliau, tapi beliau sudah khotbah di UGM. Ya itu, makanya Pak Yainya jangan dilupakan.
Yang ini tadi lupa saya. Ini tadi Mas Ibnu, dokter Ibnu. Oh, Mas Dokter Ibnu berarti kakak kelas saya 1 tahun. Iya. Di Pare kan dulu. Oh iya, iya. Iya. Istrinya suaminya Tina. Oke. Iya. Sahabat baik dengan Prof. Ali Gufron. Iya. Sering dibantu, sering minta tolong. Iya. Di rawuh kita mangguyu bagio. Alhamdulillah. Ini yang seperti anak yatim piatu ini adalah suami Dokter Ani. Mana Dokter Aniknya? Tidak ada. Kasihan kok duduk di bawah. Gimana? Ibu Dokter Ani di mana? Piket. Oh, piket. Loh, saya kira sudah pensiun. Pas ke 1 piket, Bro. Oh. Udah nyambung deh. Nggak nyambung. Kalau piket itu saya siskamling taunya. Gitu ya. Siskamling. Mantap. Pandai emang jos. Siapa di belakang saya ini? Pak Takif lagi. Alhamdulillah. Aku pas tes pertama kali sing tak kenal dong. Raub. Memperkenalkan diri. Mas, kenalan Mas. Loh, saya sampai lupa ndak saya syuting sendiri saya. Gambar saya ndak ada, syuting terus. Alhamdulillah. Ada ini. Syuting terus malah ndak ada saya. Terima kasih Pak Kuron. Terima kasih. Ini khusus percewekan. Ya, khusus cewek kecuali aku sama Adi Gufron aja ya. Ya. Yang lainnya khusus cewek. Yang cewek-cewek kita ambil gambarnya. Oke, siap. Bapak Ali Gufron ini dulu bekas Wakil Menteri Kesehatan. Dia juga seorang kiai lulusan pesantren. Adapun sekarang Pak Gufron lupa sekarang jabatannya apa. Kalau teman-teman tahunya Wakil Menteri kan sudah dulu. Sekarang apa? Sekarang dirut BPJS Kesehatan. Oh, dirut BPJS. Oh, loh, semangat sudah tahu. Sebentar. Satu-satunya lembaga publik di Indonesia setelah merdeka masuk nominasi Nobel. Belum pernah ada institusi publik yang masuk nominasi Nobel di Indonesia selain BPJS, belum pernah ada. Gitu. BPJS oke. Gini Pak Dirut, saya mau tanya, BPJS, Ya. anak saya itu baru keterima kerja nangani BPJS di rumah sakit Surabaya sana. Baru 3 bulan kok pusing-pusing bilangnya pekerjaan numpuk itu. Gimana itu? Memang benar. Jadi Iya, kerja di gimana? BPJS itu dulunya namanya FTA. FTA itu full time equivalent dihitung. Itu Iya. 1,2. Jadi satu orang BPJS kerjanya satu orang lebih 20%. Akhirnya digenjot lagi 1,5, akhirnya 1,8. Jadi satu orang hampir sama dengan 2 orang kerja. Nah, tapi akhirnya sekarang kita rekrut. Yang rekrut ini termasuk yang 3 bulan ini. Anak saya itu lembur. Iya, itu Jurusannya bukan BPJS, verifikator. jurusannya itu dari bukan apa itu reka medis. Reka medis. Lah kerja di rumah sakit, Iya. pekerjaannya BPJS. Tapi diketahui aja ya, Iya. tahun 2022 kita itu merekrut 112 orang. Yang daftar 100.000 lebih. Wah, 100.000 lebih. Itu yang negeri, itu yang negeri, Bukan negeri. yang negeri BPJS, jadi pegawai BPJS. Kalau anak saya itu kerja di rumah sakit, bagian nangani BPJS. Enggak, jurusannya reka medis, tetapi di rumah sakit itu menanganinya tentang Tapi BPJS. pegawai BPJS atau pegawai rumah sakit? Rumah sakit.
Oh ya bukan urusan BPJS itu. Oh, tapi nangani itu BPJS. Komplain ke rumah sakit. Bukan BPJS itu. Oh, Kesmik. Iya. Oh gitu, Kesmik. Ya itu urusannya dengan rumah sakit bukan BPJS. Oh. Cuma pekerjaannya Ini Kesmik. terkait. Saya ayahnya kan jurusan Merpati, jadi saya tak ngerti. Salah. Di rumah sakit, oh gitu ya. Saya itu enggak paham saya. Ini Pak Najib, gimana Pak Najib? Kuwi langsung mau tompo kerja nggenanmu. Sapanmu iki derek. Kewani dolo tak kewani dolo. Tak kira tuku bae dolo ni. Jos dolo ni rani. Iki iso mulih dhewe. Dicono tak mulai ngajarne asale mulih dhewe. Bapak dipe ndak kroso. Ndak kroso. Wis suwi ora digani. Iya. Suaminya Bu Jamila itu kalau ngajar apalagi cerita Nabi Ibrahim. Bagus sekali. Sampai sekarang saya masih ingat. Pak Wan, iya guru kita dulu. Tegas keras. Iya. Halus orangnya Pak Wan itu. Iya. Halus. Loh, itu ganteng loh, Mbak Jamil. Yakin? Loh, ganteng loh ingat. Bajunya licin terus. Ganteng, pintar. Pinter, ganteng. Makanya enggak dioper-tombokkan sama Mbak Jamil. Iya. Kalau enggak kan enggak dioper-tombokkan sampai sekarang kan. Umpama, itu umpama dioper-tombokkan dapat 3. Oh, Kesabarannya juga. Kesabarannya. Kesabarannya, pandai. Kegantengannya. Tanggang ini. Tiru-tiru RK. Ya. Itu. Foto lagi gelombang kedua. Bentar, tolong. Ini ada yang teman yang enggak datang kan enggak ngerti namamu. Ya dah? Bulis Tiana. Bulis Bu Koko, Bulis. Bu Koko. Bu Koko. Dus kambing, Mas Dus Gibas. Dus Gibas. Pak Indro ini. Loh, saya tadi belum jenengan Mbak Suparmi. Mas Eko. Mas Eko. Apa asal? Rora lho. Ayo sapa? Sapa? Lupa. Kukuh. Foto, Bu. Iya. Terima kasih Bu nih. Boleh sudah jenengan. Alamat. Sri Gading. Nyapo. Halo. Nyapo. Saya Pak Imam Jatinom. Yes, Panda yes. oh, enggak dulu juga sama, cuma dulu belum jalan. Dulu itu kan stempel. Ini pakai tas berkerudung. Ini dulu cita-citanya wartawan, sehingga tidak keturutan baru sekarang bisa wawancara dengan Pak Menteri. Iya. Ya sebetulnya dari gerakan tangan, dari anu sudah profesional seperti wartawan profesional. Ini teman Panda juga. Ini Bu Jamil tadi. Bangga nih. Siswari Sumatera, Jalan Simang Sumatera. Kalau ini jelas semua sudah tahu. Siapa dia? Ya, Mbak Esti. Karena kenapa semua tahu? Ngelihat dari senyum-senyumnya, bukan masalah ayunya. Kalau dulu kan ayu, sekarang enggak. Wajah tanpa dosa. Iya, tidak pantas sebagai ibu tiri. Tidak pantas ya. Wajah tanpa dosa Mbak Esti, senyumnya ini. Makanya Pak Edi Wibowo mesti dekat-dekat Mbak Esti. Kemarin di Bu Lilis kemarin ada Pak Bowo mesti dekat Bu Esti. Iya. Karena beliau sangat Tapi namanya saya yang membawa, yang nyoteng tentunya tidak mau kalah dengan Mas Edi Wibowo. Mbak Esti, loh belum saya. Loh kalau dengan saya justru manja, lihatlah. Sihu.
Betul sekali. Dengan Mas Bawo coba manja. Sebentar, manjanya manja mana? Manja semua dimanja. Aduh, saya kira manjanya cuma dengan saya. Ini. Oke. Pokoknya sih manja. Ada durian tuh. Aman, Prof. Aman. Iya. Oh. Alhamdulillah Bu Esti membawa durian. Walaupun Pak Wali Kota. Jenengan. oh. Aduh. Monggo didarmin. Monggo. Ini Mbak Esti bawa durian dari Penataran, kalau dilihat durian yang mahal itu. Baunya tuh luar biasa loh. Pak Imam Muslim ini bekas kepala dinas penerangan, sehingga cara bertanya, Oh iya, gerakan tangan, bibir, dulu sebetulnya. gesternya itu masih spontanitas seperti pejabat dulu itu. Nah, lihat tuh gerakan tangan. Adapun tadi tanya KTP itu menunjukkan bahwa dia itu juga bekas kepala dinas Capil gitu. Sehingga yang ditanyakan apa hubungan KTP dengan BPJS tadi. Bahkan saking masih spontanitasnya, dia itu kalau ke warung-warung itu, terutama warung yang janda-janda itu, yang ditanyakan KTP-nya masih hidup apa enggak gitu. Langsung ke rumah sakit spesialis. Itu orang punya duit, kayak gitu. Artinya orang kaya raya itu biasanya nggak percaya sama FKTP. Mau mas klinik nggak percaya, maunya spesialis. Kalau dirawat itu AC-nya 1 nggak cukup menurut dia, harusnya harus 3, rawatnya harus 4, kayak gitu. Cantik-cantik bisa. Iya, kacau itu. Masa niru RK terus itu. Nah, ini kan namanya ketika banyak ya saya dengar di Mas Budi. Iya. Jangan-jangan teman saya jadi membuat sulit seperti itu. Oh, bukan sulit, sejak dulu. Iya. Ini loh. Sekarang ya. bisa nanya Yang reses bukan di DPR. HP ya. Ternyata teman kita ini reses. Obama aja nanya, gimana kok BPJS di Indonesia bisa berhasil, sementara di Amerika yang duitnya banyak nggak berhasil. Karena kita meskipun uangnya sedikit harus ke layanan primer dulu, dokter primernya yang menentukan. Jadi seleksinya di Vaskes tapi tanpa Itu untuk kendali biaya dan kendali mutu. Banyak negara yang kepengen tiru. Paskes satunya siapa tahu? Nah ini. Paskes satunya siapa? ini Vaskes sama dokter ini. Loh lah iya, dia yang menentuin. Iya. Istrinya ini. Jadi ya pas kalau dia itu kan bekas dinas penerangan. Jadi tanya. Dan maunya langsung kan spesialis. Pernah penerangan loh, sebelum Capil. Memang Bukan penerangan kan tangannya itu kelihatan toh, cara menerangkannya itu. Nah itu tangannya kan gitu. Nggak ada perubahan, ya begitu yang benar. Gerakan bibirnya itu Contoh jelas ya, dulu kepala itu dinas dokter penerangan kalau itu. di rumah sakit operasi kan, dia bikin laporan, namanya rekam medis. Rekam medis itu dia sendiri aja baca tuh sering bingung. Ini kok nulis loh? Ada sendiri nulis, baca bingung. Akhirnya BPJS bilang, kalau rekam medis summary-nya nggak bisa dibaca, nggak kita bayar, langsung diketik bagus. Sekarang jadi bagus, langsung tulisannya bagus. Tidaknya itu rujukan itu dulu kan istilahnya puskesmas itu cuma jadi di kongkon aja, tukang stempel. Di stempel sekarang enggak. Beneran kita tanya istrinya beliau kan atau beliau. Jadi beneran bekerja. Itu ya BPJS seperti itu dulu nggak beneran, sekarang beneran gitu aja. Bukan malah tambah sulit sesuai prosedur. Nah, ini masyarakat yang merasa karena perbedaan dulu sekarang. Kalau masalah fungsi mungkin lebih benar sekarang saat fungsi ya. Memang karena masyarakat mungkin kurang tahu, kurang sosialisasi sehingga pemahamannya yang dulu mudah tapi kok raiso harus diselesaikan di sini kayak gitu kan. Iya. Jadi yang menyadarkan kepada masyarakat itu harusnya Kemenkes atau Pemda Bintang. Tapi harusnya ada reses. Tapi ya sudah nggak bisa dilanjutkan. Bukan BPJS gitu lah intinya. Ada durian tuh.
kan kita haruskan Saking lah ini. sekarang apa memang harus diselesai di tingkat vaskes pertama dulu? Oh iya, harus ke vaskes pertama dulu. Sejak dulu sebetulnya, cuman dulu belum etok-etokan gitu. Jadi tukang stempel tok di FKTP gitu. Zaman dulu, zaman PT Askes sama sekarang jadi tenanan serius. Jadi pokoknya nggak boleh langsung ke spesialis di rumah sakit, harus ke FKTP dulu. Dokternya yang menentuin karena dia udah dididik, udah bayar mahal, sudah dikasih kesempatan untuk menentukan ini perlu rujukan apa enggak. Nah ini kebanyakan gini masyarakat ya masyarakat awam ya. Iya. Kok sama uangnya atau gitu, kebanyakan seperti itu. Mungkin tidak sosialisasi kurang. Ya. Karena gini loh, orang Indonesia itu pada nggak paham. Jadi kalau sakit langsung ke rumah sakit spesialis. Itu orang punya duit, kayak gitu. Artinya orang kaya raya itu biasanya nggak percaya sama FKTP. Mau klinik nggak percaya, maunya spesialis. Kalau dirawat itu AC-nya 1 nggak cukup menurut dia, harusnya harus 3, rawatnya harus 4, kayak gitu. Cantik-cantik bisa. Iya, kacau itu. Masa niru RK terus itu. Nah ini kan namanya ketika apa namanya banyak ya saya dengar di mas Iya. Jangan-jangan teman saya jadi membuat sulit seperti itu. Oh, bukan sulit, sejak dulu. Iya. Gini loh. Sekarang ya. bisa nanya Yang reses bukan di DPR. HP ya. Ternyata teman kita ini reses. Obama aja nanya, gimana kok BPJS di Indonesia bisa berhasil? Sementara di Amerika yang duitnya banyak nggak berhasil. Karena kita meskipun uangnya sedikit harus ke layanan primer dulu, dokter primernya yang menentukan. Jadi seleksinya di vaskes pertama. Itu untuk kendali biaya dan kendali mutu. Banyak negara yang kepengen tiru. Vaskes satunya siapa tahu? Nah ini. Vaskes satunya siapa tahu? Ini vaskes satu dokter ini. Nah iya, dia yang menentuin. Istrinya ini. Jadi ya pas kalau dia itu kan bekas dinas penerangan. Jadi tanya. Dan maunya langsung Dulu ke spesialis. pernah penerangan loh, sebelum capil. Memang penerangan kan tangannya itu kelihatan toh, cara menerangkannya itu. Nah itu tangannya kan gitu. Nggak ada perubahan, ya begitu yang Itu benar. gerakan bibirnya itu Contoh jelas ya, dulu kepala itu dinas dokter penerangan kalau itu. di rumah sakit operasi kan, dia bikin laporan, namanya rekam medis. Rekam medis itu dia sendiri aja baca tuh sering bingung. Ini kok pusing nulis loh, ada sendiri nulis, baca bingung. Akhirnya BPJS bilang, kalau rekam medis summary-nya nggak bisa dibaca, nggak kita bayar, langsung diketik bagus. Sekarang jadi bagus, langsung tulisannya bagus. Tidak hanya itu, rujukan itu dulu kan istilahnya puskesmas itu cuma jadi di kongkon aja, tukang stempel. Di stempel sekarang enggak. Beneran kita tanya istrinya beliau atau beliau. Jadi beneran bekerja. Itu ya BPJS seperti itu dulu nggak beneran, sekarang beneran gitu aja. Bukan malah tambah sulit sesuai prosedur. Nah, gini masyarakat yang merasa karena berbeda dulu sekarang. Kalau masalah fungsi mungkin lebih benar sekarang saat fungsi ya. Karena masyarakat mungkin kurang tahu, kurang sosialisasi sehingga pemahamannya yang dulu mudah tapi kok raiso harus diselesaikan di sini kayak gitu kan. Iya. Jadi yang menyadarkan kepada masyarakat itu harusnya Kemenkes atau Pemda Bintang. Tapi Harusnya ada reses. tapi ya sudah nggak bisa dilanjutkan. Artinya bukan BPJS gitu ya. Intinya Jadi ada Bagaimana Mbak Esti komentarnya? Monggo, Prof, monggo. Dengan adanya Profesor Gufron menerangkan BPJS kita lebih jelas. Walah. Jadi nanti kita kalau mau ke periksa itu dari bawah dulu. Jadi ada tahapan-tahapan. Setelah Periksanya dari bawah artinya dari kaki dulu atau dari puskesmas. Oh, Fase puskesmas. satu, ya dari anunya nggak boleh langsung. Nah, dari bawah bilangnya periksanya dari bawah. Jadi Oh, puskesmas. harus berurutan. Dirujuk Jadi ke nggak langsung rumah ke sakit. spesialis atau Oh. langsung ke rumah sakit. Jadi kita bertahap. Jadi nanti bisa menentukannya itu yang harus ke spesialis ini gitu ada. Gitu. Terima kasih. Jadi ini semacam reses hari ini ya, seperti Pak DPR itu. tapi nggak kokoh. Kontraknya kan ya, akhirnya dia ya udah
habis ditangani Pak. Ini tadi ST bawa durian dari Penahtaran diantar Mas Rauf. Tapi jangan-jangan durian yang nanem Mas Rauf. Saya agak percaya ya setengah ndak itu. Sebenarnya tadi beli atau bawa Rauf toh? Ora itu jaluk. Jaluk. Astagfirullahaladzim. Berarti aku ki yang jaluk iki. Ayo. Ayo. Ya isi no aku juga dhisik. Aku ya sir kat mau. Lelek kowe juga dhisik. Aku wani juga. Aku kat mau ya sir iki jane. Ora enek sing anu. Ya Pak Angel men. Ini duriannya banyak loh. Alhamdulillah makan durian. Makan durian dulu. Wah, Kamu sampean rekam ora aku, Mang? ayo tak rekam nah, bentar. Kamu Sudah kami siapkan. Nanti yang belum bisa dikirim. Yang belum nanti Yang belum bisa dikirim ini oleh-oleh dari teman kita Profesor Dr. Ali Gufron. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ali Gufron. Belakangnya malah masih panjang, ndak hafal lalu. Belakangnya apa belakangnya? Bos pokoknya nggak jelas. Gelarnya seperti kereta api, jadinya ada. Saya tadi kereta api di Madiun loh, di PT KAI. Oh gitu. Inka. Kami tadi ke sana. Iya. Itu ternyata sudah diekspor ke Australia. Keretanya, kereta api Indonesia. Wah, Australia. Diajak, bukan miniatur, kereta beneran. Kereta beneran. Kereta api diekspor ke Bangladesh, ke Australia, ke Filipina. PT Indonesia. Di sini Indonesia. Tadi pagi saya lihat. Madiun itu ya? Di Madiun. KAI Madiun. Inka. Ya, Madiun. Iya, tadi pagi saya lihat. Iya, iya. Nah, kalau nanti perlu beli kereta api, tapi bukan pakai seperti dulu ya, diesel gitu, sudah pakai listrik. Sekarang listrik ya. Bahkan pakai apa namanya? Tapi yang jelas tidak mungkin kembali ke kereta uap, tidak mungkin ya. Itu zaman dulu. Kalau ada krisis energi. Oke. Kereta api kita sudah ke Australia. Udah, enggak ya ini. Maju Aloyo bisa. Enggak maju kalau Semua dapat bingkisan, susah saya yang nyoteng bingkisannya ndak diberi-beri. kita ya ini aja. Aduh, inilah sengsaranya orang nyoteng bingkisannya ndak dapat. Oh, ini. Terima kasih. Saya kira yang nyoteng ndak dikasih. Nggih, bukti yang diminta begitu. Waduh saya mana? Lah iki dulur kok iki. Iki dulur kok. Ono sak marga ini. Pak Roko, Pak Hasim ini Sulaiman sak marga. Dilihat ini dari kulitnya pipinya itu. Nah, sama kuningnya Rauf. Ini kan jelas matanya. Lah, ini satu marga loh ya. Bukan Cina loh ini ya. Ini sesama kuning tapi jelas lain. ini nu maneh no. Semuanya ya enggak. Semuanya. Nah, ini Mas Eko. Biasanya di kanan aku bingkisannya dia enggak. Besok ada besok masih. Iya, nanti ada. Ya. Terus malam kita lagi apa langsung? Terus langsung ke Jogja. Dan Terus kita ngobrolnya serius kapan? siap. Terima kasih Mas. Nanti saya mengajar ya. Masih muda aja udah wali kota. Dipanggil Mas Wali berapa kali? Mas Wali tua wali kota. Oh iya. Yang belas saya. Nah, ini Pak Wali Kota, Pak Safi. Iya, matur nuwun. Alhamdulillah. Oke, dadah. Selamat ketemu besok kan? Besok Jalan Kenari. Ya, tahun baru. Ini undangan dari Bapak. Monggo Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Gufron.
di Rumah Dinas Wali Kota Blitar.